Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial pemrograman JavaScript. Di tutorial ini, kita ingin menunjukkan dasar-dasar pemrograman buat teman-teman yang belajar dari nol atau belum pernah belajar sama sekali. Untuk teman-teman yang baru mulai di channel ini, kita sarankan untuk mengikuti playlistnya dari video pertama, agar pelajarannya jadi runut, dan karena kita menggunakan konsep-konsep dari video sebelumnya untuk melanjutkan di video ini. Kalau teman-teman ingat, di video sebelumnya kita menggunakan fungsi agar dapat melakukan hal-hal yang serupa tetapi dengan parameter berbeda. Jadi dalam program ini kita melakukan menulis pesan yang berbunyi hi diikuti dengan nama yang berbeda-beda. Itu ada 4 nama di sini. Dan keempat nama ini akan menjadi sebuah parameter dalam fungsi kita yang akan dapat dimasukkan ke dalam pesan yang ditulis dalam fungsi ini. Jadi kalau kita jalankan program ini, yang muncul adalah keempat nama ini yang telah digabungkan sesuai dengan instruksi dalam fungsi ini. Dalam video ini kita akan menggunakan konsep baru dalam tutorial kita, yaitu perintah bersyarat. Perintah bersyarat adalah perintah yang hanya dilakukan kalau suatu syarat terpenuhi. Perbedaannya dengan di sini adalah perintah yang kita tulis di sini akan selalu dijalankan tanpa peduli syarat apapun. Dan kalau kita menggunakan perintah bersyarat, maka kita bisa menambahkan syarat sehingga baris ini hanya akan berjalan kalau syarat tersebut dipenuhi. Misalnya, kita bisa tulis bahwa di sini syaratnya adalah kalau jadi kita dalam JavaScript menggunakan kata kunci if untuk menulis syarat. If ini dalam bahasa Inggris berarti jika. Jadi kita bisa nulis kalau apa syarat yang ada di formatnya begini, dan syaratnya kita bisa tulis di sini. Jadi sebagai sederhana aja, misalnya kita sebut syaratnya adalah 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi kalau syarat ini benar, maka hal yang di dalamnya akan dijalankan. Jadi misalnya kita tulis ini, maka baris ini akan selalu dijalankan karena 1 plus 1 sama dengan 2 adalah syarat yang benar. Jadi tidak ada perubahan. Tapi kalau kita tulis 1 plus 1 sama dengan 3, maka syaratnya sekarang tidak jadi benar karena 1 plus 1 bukanlah 3, sehingga baris yang kita tulis ini akan diabaikan atau tidak dijalankan karena syaratnya tidak terpenuhi. Jadi kalau kita lihat di sini, sekarang hanya ada selamat datang dan kata-kata dan semua perintah yang kita harapkan akan dijalankan di sini tidak berjalan karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan konsep ini? Jadi, kita bisa gunakan fungsi lain. Misalnya, mari kita tulis fungsi yang berbeda dengan ini, yaitu fungsi tulis angka. Dan parameternya adalah angka. Dan isinya hanyalah menulis isi angka ini. Jadi misalnya, dokumen angka diikuti dengan angka. Dan kita ganti ini jadi tulis angka. Satu, kita tulis dari 1 sampai 6 misalnya. 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau ini kita jalankan, jangan lupa titik koma, maka angka tersebut akan ditulis dengan format seperti angka, titik 2, angka. Kita coba. Sekali lagi kita lupa menambahkan BR agar setiap pesan diakhiri dengan baris baru. Kalau kita tulis ini, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Sesuai dengan yang kita tulis di sini. Nah, kita bisa menambahkan syarat. Misalnya, kita hanya ingin menulis kalau angkanya lebih besar dari 3. Jadi, kalau ini kita lakukan dengan format yang sama dengan ini ya. Kita tulis if, syaratnya ada dalam sini, dan kita masukkan perintah yang kita ingin syaratkan di dalam tanda kurung lancip atau kurung keriting seperti ini. Kita simpan, kita jalankan. Maka yang kita harapkan adalah
hanya angka-angka yang lebih besar dari 3 yang akan muncul. Jadi dari 1 sampai 6 hanya 4 dan seterusnya yang akan muncul. Dan benar, hanya angka 4, 5, 6 yang akan muncul. Bagaimana kalau kita ingin hanya angka-angka yang genap yang muncul? Jadi dalam pemrograman ada kata kunci lain atau ada simbol lain, yaitu simbol persen. Dan kalau kita tulis seperti ini, maka yang terjadi adalah hal ini menunjukkan hanya syarat ini berarti bahwa jika angka ini kalau dibagi dua, sisanya jadi 0. Jadi persen ini artinya sisa pembagian. Jadi kalau dibagi 2 sisanya adalah 0. Angka genap kan, kalau 4 dibagi 2 sisanya 0. Sedangkan kalau angka ganjil misalnya 3 dibagi 2, kita akan dapat sisa 1. Jadi kalau kita gunakan seperti ini, yang muncul adalah hanyalah angka genap. Jadi kita harapkan dari 1 sampai 6 yang kita tulis ini, yang genap adalah 2, 4, 6. Sedangkan 1, 3, dan 5 tidak dituliskan karena tidak memenuhi syarat, yaitu angka lebih besar. Angka tidak jika dibagi 2 tidak bersisa 0. Sedangkan kalau kita tulis sisa 1 di sini, maka angka-angka yang kalau dibagi 2 sisanya 1 hanyalah angka ganjil, sehingga yang muncul di sini adalah 1 dan 3 dan 5. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan dua-duanya, tetapi diberi pesan yang berbeda? Jadi misalnya kita ingin menuliskan kalau angka genap, kita menuliskan angka ini adalah angka genap. Maka sesuai dengan format kita. Dan bagaimana kita menulis agar yang ganjil juga mempunyai sama? Cara yang paling mudah adalah copy, salin tempel semua ini dan ubah ini jadi 1, dan ubah di sini jadi begini. Maka kalau genap akan menuliskan kata ini, kalimat ini, kalau ganjil akan menuliskan kalimat ini. Kita coba. Dan benar, ketika dia ganjil, dia akan menulis 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, dan seterusnya. Dan secara ini dapat kita sederhanakan. Jadi misalnya setiap yang tidak memenuhi syarat ini, misalnya kalau kita asumsikan bahwa semua angka yang tidak memenuhi syarat genap adalah angka ganjil, kita bisa tulis dengan kata else. Else ini artinya jika tidak. Jadi misalnya jika angka ini genap, maka tulis ini, dan jika tidak, maka tulis ini. Maka yang terjadi adalah hal yang sama. Tidak ada perubahan. Jadi ketika angkanya dibagi 2, sisanya 0 akan menuliskan ini, dan jika tidak, artinya angka tersebut ganjil akan menuliskan kalimat ini. Demikian perkenalan untuk perintah bersyarat, atau seringnya disebut if else dalam bahasa pemrograman, karena kata kunci yang kita gunakan di sini adalah if dan else sebagai penutup. If else atau perintah bersyarat ini sangat berguna dalam pemrograman karena banyak fitur-fitur aplikasi yang bisa dilakukan dengan cara ini. Misalnya kalau kita ingat menggunakan aplikasi pesan seperti WhatsApp, sering pesan yang kita tulis berwarna hijau, sedangkan pesan yang ditulis oleh bicara kita berwarna putih. Ini pun juga bisa ditulis dengan if else atau dengan perintah bersyarat. Misalnya seperti ini. Misalnya kalau if pengirim adalah saya, maka warnai dengan warna hijau. Else warna putih. Sederhananya begini, tapi tentu saja kata yang digunakan atau kode yang digunakan sesungguhnya tergantung dari bahasa pemrograman yang digunakan. Tapi intinya adalah jika if pengirim adalah saya, maka warnanya akan diubah jadi hijau, sedangkan jika tidak, maka warnanya akan berubah jadi putih. Demikian video kali ini mengenai perintah bersyarat atau if dan else. Dalam video ini kita tahu bahwa suatu perintah dapat dilakukan kalau kita dapat membuat suatu perintah hanya dilakukan kalau syaratnya terpenuhi, dan juga kita dapat menggunakan alternatif jika syarat tersebut tidak dipenuhi dengan menggunakan else. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.